Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga sehat selalu dan tetap semangat ya. Nah, di kesempatan kali ini Pak Salim akan menyampaikan materi yang selanjutnya yaitu kandungan surat Al-Kafirun. Ya, di situ ada tentang toleransi beragama. Bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Sebelumnya subscribe dulu ya. Terima kasih. Nah, anak-anak, sebelum kita melanjutkan pelajarannya, kita renungkan mutiara hikmah berikut ini. Jangan hanya bijak dalam perkataan, bijaklah dalam perbuatan. Karena ketika perbuatan berbicara, kata-kata tidak lagi berarti apa-apa. Untuk itu anak-anak, kita berpikir dulu sebelum melakukan sesuatu ya. Dan kita juga menjaga lisan kita. Ya. Selanjutnya, kita memasuki peta konsep. Ini adalah konsep belajar kita hari ini. Kita akan membahas tentang asbabun nuzul surat Al-Kafirun, kemudian kandungan surat Al-Kafirun, dan mengamalkan surat Al-Kafirun. Apakah anak-anak tahu apa itu asbabun nuzul? Ya, sebab-sebab turunnya ayat atau surat dalam Al-Quran. Kita pelajari ya. Asbabun nuzul surat Al-Kafirun, yaitu sebab-sebab turunnya ayat atau surat dalam Al-Quran. Asbabun nuzul surat Al-Kafirun yaitu ketika orang-orang kafir mengajak berunding Rasulullah dan membujuk beliau untuk meninggalkan agama Islam. Namun, beliau tidak mau. Lalu orang kafir membujuk lagi untuk bisa orang-orang muslim mengikuti ibadah agama orang kafir selama setahun dan nanti bergantian. Orang-orang kafir mengikuti ibadahnya orang muslim selama setahun. Tapi Rasulullah tidak mau ya. Lalu orang-orang kafir berjanji juga akan memberikan apa saja yang diinginkan oleh Rasulullah. Mau harta, mau jabatan, dan lain sebagainya akan dituruti semua permintaan Rasulullah. Namun Rasulullah juga tidak mau. Lalu Rasulullah memohon petunjuk kepada Allah agar diberikan jalan keluar dalam masalah ini. Allah pun kemudian menurunkan surat Al-Kafirun ini sebagai petunjuk dalam menghadapi masalah ini. Nah, berikut ilustrasi videonya ya. Selamat menyaksikan. Dulu, kaum Quraisy membujuk Nabi Muhammad untuk menghentikan dakwahnya. Upaya pertama, kaum Quraisy mengiming-imingi Nabi Muhammad dengan harta, tahta, dan wanita. Namun, usaha tersebut gagal. Kemudian, kaum Quraisy melakukan upaya lain dengan menawarkan toleransi beragama, yaitu dengan cara saling bergantian melaksanakan ibadah satu sama lain. Dan pada waktu inilah Allah menurut Al-Kafirun agar kita tidak mengikuti, mengganggu, dan merayakan agama selain Islam ya Di. Nah, jelas ya anak-anak ya ilustrasinya ya. Selanjutnya kita melanjutkan pembahasan berikutnya, yaitu kandungan surat Al-Kafirun. Yang pertama, surat Al-Kafirun mengajarkan tentang cara bersikap menghadapi perbedaan keyakinan beragama. Jadi, bila ada yang berbeda agama atau keyakinan dengan kita, tidak perlu dipersoalkan ya, karena mereka meyakini kepercayaannya sendiri. Sebagaimana yang ada di dalam surat Al-Kafirun ayat terakhir, lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu dan untukku agamaku. Jangan terbalik ya, saya ulangi, lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu dan untukku agamaku. Begitu ya anak-anak dalam menghadapi perbedaan ini ya. Lalu dengan adanya perbedaan ini, setiap orang harus memiliki sikap tasamuh, yaitu toleransi terhadap orang lain. Tidak boleh memaksakan kehendak kita kepada orang lain ya, apalagi sebuah keyakinan. Nah, berikutnya yang ketiga, dalam berdialog dan berdiskusi dengan lemah lembut kepada orang-orang kafir. Rasulullah pun demikian, mengajak kepada orang-orang kafir untuk menyembah Allah dengan cara yang baik. Kemudian yang keempat, mengajak orang-orang kafir menjemput hidayah Allah tersebut.
Dan yang kelima, memberi kabar gembira dan peringatan. Ini adalah tugasnya seorang Rasul. Memberikan kabar gembira bagi orang yang beriman dan taat kepada perintah Allah, dan peringatan adanya neraka bagi orang yang tidak beriman dan tidak melakukan perintah Allah. Dan yang selanjutnya adalah dalam hal akidah dan ibadah, kita tidak boleh mengikuti ajaran agama orang lain ya anak-anak. Jadi selain itu boleh kita bekerja sama. Namun dalam akidah dan ibadah kita tidak boleh mengikuti ajaran agama orang lain. Jangan asal ikut-ikutan ya, karena itu sebuah akidah atau ibadah yang kita yakini bertentangan dengan ajaran agama Islam. Nah, yang terakhir anak-anak, dalam kandungan surat Al-Kafirun, Nabi Muhammad tidak akan menyembah apa yang disembah oleh orang kafir. Jelas ya anak-anak? Kita lanjut ya. Sekarang mengamalkan surat Al-Kafirun. Bagaimana caranya? Yang pertama, rajin beribadah kepada Allah. Jelas ya anak-anak? Allah menciptakan manusia tidak lain dan tidak bukan, yaitu untuk beribadah kepada Allah. Yang kedua, bersyukur kepada Allah. Allah sudah memberikan banyak sekali rahmat kepada kita. Maka kita harus bersyukur kepada Allah biqaulina dengan ucapan alhamdulillah, lalu melakukan ibadah yang diperintah oleh Allah. Ketiga, bertoleransi dengan menghormati pemeluk agama lain. Kita tidak boleh memaksa atau mencemooh ya pemeluk agama lain, karena itu dilarang oleh agama Islam. Yang keempat, menjaga perdamaian. Kita harus menjaga perdamaian kerukunan antar umat beragama. Yang kelima, berempati kepada sesama. Apabila ada teman kita yang sedang kesusahan, ada saudara-saudara kita yang terkena musibah, kita ikut berempati kepadanya dengan cara memberikan bantuan kepada mereka. Yang keenam, menghormati tetangga kita. Jadi orang yang kita perhatikan yang pertama yaitu adalah tetangga kita. Bahwa tetangga kita itulah orang yang paling dekat dengan kita ya anak-anak ya. Jadi kita harus berbuat baik, kita harus menghormati tetangga kita. Karena kalau ada sesuatu hal yang terjadi di diri kita atau di rumah kita, maka orang yang pertama yang mengetahui adalah tetangga kita. Dan kita bisa memberikan pertolongan atau meminta tolong kepada tetangga kita. Berbuat baik ya sama tetangga kita ya anak-anak ya. Kemudian yang ketujuh, bersimpati kepada sesama. Dan kedelapan, ini ada ilustrasi videonya. Bagaimana ya dalam pengamalan surat Al-Kafirun ya? Simak ilustrasi videonya berikut ini. Minta maaf ya. Ya. Maaf teman-teman, aku sudah mendengar azan. Aku mau sholat dulu. Zidan. Ini tuh tugas kelompoknya belum selesai. Tugasnya masih banyak. Kok kamu tinggalin kita? Gimana sih? Iya Dan, lihat tugas kita masih banyak. Mana tanggung jawabmu? Maaf teman-teman, itu sudah kewajibanku. Aku harus pergi sholat.
anak-anak, itu ya anak-anak ya, bahwa sebuah perbedaan tidak menjadi perpecahan. Kita diperbolehkan berteman dengan siapapun, termasuk yang berbeda keyakinan. Di dalam video ini sangat tergambarkan jelas bahwa kita harus berempati, kemudian bertoleransi terhadap pemeluk agama lain. Saatnya ibadah agama teman kita, maka kita izinkan ya, tidak menghalang-halangi mereka untuk beribadah. Berikutnya, Pak Salam juga akan sampaikan video ilustrasi toleransi kepada non-muslim. Bagaimana videonya? Seperti apa ya? Perhatikan ilustrasi berikut. Toleransi terhadap non-muslim. Islam agama yang samahah atau toleran. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya agama Allah atau Islam itu adalah agama Hanifiyah dan samahah. Hanifiyah maksudnya lurus dan benar. Samahah maksudnya penuh kasih sayang dan toleransi. Bahkan terhadap orang kafir yang tidak memerangi Islam telah diatur adab-adab yang luar biasa. Di antaranya, pertama, dianjurkan berbuat baik dalam muamalah. Setiap muslim hendaknya bermuamalah dengan baik dalam perkara muamalah dengan non-muslim, serta menunjukkan akhlak yang mulia, baik dalam jual beli, urusan pekerjaan, urusan bisnis, dan perkara muamalah lainnya, sebagaimana termaktub dalam Al-Quran, yang artinya, Allah tiada melarang kamu untuk berbuat baik dalam urusan dunia, dan berlaku adil terhadap orang-orang kafir yang tiada memerangimu karena agama, dan tidak pula mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Ayat ini juga merupakan dalil bolehnya berjual beli dan berbisnis dengan orang kafir, selama bukan jual beli atau bisnis yang haram. Rasulullah SAW dan para sahabat juga dahulu berbisnis dengan orang kafir. Kedua, tidak boleh menyakiti mereka tanpa hak. Haram menyakiti dan mengganggu orang kafir tanpa hak, apalagi meneror atau sampai membunuh mereka. Bahkan doa orang kafir yang terzolimi itu mustajab. Nabi SAW bersabda, berhati-hatilah terhadap doanya orang yang terzolimi, walaupun ia non-muslim, karena tidak ada penghalang antara Allah dengannya. Nabi SAW juga bersabda, barang siapa yang membunuh seorang kafir mu'ahad tanpa hak, ia tidak mencium bau surga. Maka tidak benar perbuatan sebagian muslim yang serampangan meneror, menyakiti, atau membunuh orang kafir ahlul ahdi tanpa hak. Perbuatan ini justru bertentangan dengan ajaran Islam. Ketiga, dianjurkan berbuat baik kepada tetangga kafir. Nabi SAW bersabda, Jibril senantiasa mewasiatkanku untuk berbuat baik kepada tetangga, sampai-sampai aku mengira ia akan mendapatkan warisan dariku. Kata tetangga di sini bermakna umum, baik tetangga yang muslim maupun kafir. Inilah bentuk toleransi yang indah yang diajarkan oleh Islam. Nah, itu anak-anak ilustrasi toleransi kepada non-muslim. Luar biasa ya anak-anak ya, ajaran agama Islam. Setelah menonton videonya, silahkan kerjakan latihan soal di link Google Form yang sudah tersedia di deskripsi channel YouTube ini. Silahkan klik link Google Form-nya, kemudian kerjakan ya. Sebelum ditutup, subscribe dulu ya untuk berkembangnya channel ini. Bagi yang belum, silahkan untuk subscribe. Yang sudah, like, komen, dan share bila video ini bermanfaat untuk yang lain. Insya Allah, apa yang kita lakukan ini akan bernilai ibadah dan mendapatkan pahala jariah karena memberikan informasi yang bermanfaat kepada orang lain. Terima kasih atas dukungannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.